Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli min syirki wa wafa amma ba'd. Naftah dasana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahur nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah bi subhanallah mumtazah. Hasanal wal an sanata alam al-sujud. Ya, sebelumnya kita sudah belajar sholat ya, subhanallah, sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan, implementasikan dalam sholat itu, dan dengan sholat sunnah kita bisa mempengaruhi sikap-sikap kita selama ini. Ya, jadi mudah-mudahan sikap-sikap kita baik ya, amal soleh karena kita rajin sholat sunnah. Amin ya, ingat sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih. Subhanallah, banyak sekali sunnah-sunnah itu kita kerjakan. Kalau terbiasa tiap hari, insya Allah sikap-sikap kita juga akan terpengaruh ya dengan sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita disediakan oleh Allah surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sam'uha istahabbu lahu ayyukabbira wa yasjudu sajadatan summa yukabbiru li raf'i minas sujud. Barang siapa dia membaca ayat sajadah. Nah, kan ada ayat sajadah. Au sam'uha, atau mendengarkan. Yastahibbu lahu ayyukabbira. Ya, dia disunahkan untuk bertakbir. Wa yasjudu sajadatan, dan dia sujud. Summa yukabbiru raf'i minas sujud. Lalu kemudian dia takbir lagi, berdiri dari sujud, bangkit dari sujud. Maksudnya apa? Kalau kita membaca surat atau ayat di dalamnya ada terkait dengan sajadah, seperti contoh kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ada kata sujud. Nah, itu berarti kita disunahkan untuk bersujud, langsung sujud ya, habis itu bangun lagi. Nanti bacanya apa, nanti kita belajar di sini. Ada bacaannya. Nah, ini penting. Biasanya ada imam-imam itu ya, ketika baca ayat ada kata sujud, berarti kita disunahkan sujud langsung. Habis sujud langsung bangkit dari sujud, langsung lanjut ayat. Ya, nanti kita coba praktek di sini ya. Tadi contohnya tadi kan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung Allahu Akbar. Langsung sujud. Habis itu habis baca doa langsung bangkit. Allahu Akbar. Nah, karena ayat itu ayat terakhir, boleh lanjut ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu kita lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, selesai baru sujud. Baru apa? Habis selesai baru rukuk. Nah, gitu ya, nanti kita coba lihat.
Wa hadza yusamma sujudut tilawah. Ini disebut sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu bacaan. Ya, ketika mendengar kata sujud, kita disunahkan untuk sujud. Wala tasyadif, jangan wala tasyadif, tidak ada tasyahud, wala taslim, enggak, bukannya langsung salam ya. Fa an-Nafi an Ibnu Umar, dari Nafi Ibnu Umar qala, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kita. Fa idza mara bis sajadah, apabila dibacakan ayat tentang sujud, kabir kabura wasajada. Nah, dia bertakbir dan sujud. Wasajadna. Nah, kita sujud. Nah, kita ngikutin ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan ayat tentang sujud, langsung Rasulullah langsung sujud. Nah, kita mengikutinya. Ya. Wa kana Tsauri yu'jibu hadzal hadis, dan Tsauri ini sangat terkejut dengan hadis ini. Wa qala Abu Daud yu'jibuhu, dia juga terkejut li'annahu kabira wa qala, karena mendengar ayat ini langsung sujud. Apa maksudnya dengan mendengar tentang sujud tapi dia langsung sujud? Nah, idza qara'ta sajadatan fakabbir, apabila kamu membaca ayat tentang sujud, bertakbirlah, langsung sujud. Wasjud, dan langsung segeralah bersujud. Wa idza rafa'ta ra'saka fakabbir. Nah, setelah sujud langsung berdiri. Allahu akbar. Nah, lanjut, fadluhu. Apa keutamaannya? Keutamaan ya di halaman ini ya 396 ya, subhanallah. Tidak lama lagi kita selesai ya. Terakhir 555, 500 ya. Keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajadatan fasajada, ya'tazala syaitan yabki. Yaqulu ya wailah, amara bis sujud fasajada, falahul jannah. Wa amartu bis sujud fa asaitu. Falinnar." Nah, ini bagus sekali nih saya hadisnya ya. Ketika Ibnu Adam, Bani Adam membaca ayat tentang sujud, ayat tentang sujud ya, fasajada, dia sujud, hamba Allah itu sujud, subhanallah. Ya'tazala syaitan yabki, ya, setan ini sedih, menangis dia melihat hamba Allah ini sujud ketika membaca ayat tentang sujud. Yaqulu ya wailah, setan ini mengatakan, celaka. Amara bis sujud, ya Allah, dia diperintahkan untuk sujud, hamba Allah sujud. Falahul jannah, hamba Allah itu mendapatkan surga, subhanallah ya. Kita rajin sholat ya, terus kita baca ayat tentang sujud, akhirnya kita sujud sunnah, sujud tilawah, mendapatkan surga tuh kata setan. Wa amartu bisujud, sedangkan aku, nah kata setan, aku diperintahkan sujud, fa'asaitu, tapi aku apa? Menolak, aku bermaksiat, maksudnya aku tidak sujud kepada Allah. Falinnar, dan aku mendapatkan api neraka. Ya Allah. Alhamdulillah ya, kita kalau semakin banyak sujud, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan diri, nggak sombong ya tuh. Makanya kalau banyak-banyak sujud, kepala kita nempel, tangan kita nempel, kaki, lutut, yang berarti kita betul-betul nggak ada apa-apanya. Ya, ya tuh kita merasa hina. Nah, kita ini nggak ada apa-apanya. Biar kita itu nggak sombong. Ya, nah, tuh. Makanya kita itu dituntut, diwajibkan kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Makanya orang yang berdoa itu sombong. Ya, astagfirullahaladzim. Nih, terkait fadlu, keutamaannya. Jadi keutamaan sujud tilawah itu sangat besar. Ya, sampai setan sendiri sedih, nangis. Lalu hukumnya, hukmuhu.
zahaba jumhurul ulama ila anna sujud tilawah sunnah. Ya, ini mazhab dari jumhur ulama bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah lil qari wal mustami' kepada para pembaca dan mendengarkan. Nama rawahu al-Bukhari, riwayat Bukhari. Wa an Umar annahu qara ala mimbar yaumul jum'ah suratul Nahl. Suatu ketika ya dia membaca di atas mimbar hari Jumat surah Nahl. Hatta ja'a sajadah, enggak taunya ada ayat sajadah tentang sujud. Fanazala wa sajadah, ternyata Umar itu turun dari mimbar langsung sujud. Wa sajadan nas, dan manusia itu sujud. Hatta idza katajum al-qabilah qarabi hatta idza jasajadah qala ya ayuhan nas inna lam nu'min bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaih. Sebenarnya bagus sekali ini ya, ini terkait dengan sujud ya. Subhanallah ini. Jadi ternyata ayat sujud ketika kita disunahkan untuk sujud tilawah itu enggak hanya waktu sholat saja. Ketika penceramah ini membaca ada kata sujud, ternyata dia sujud. Subhanallah. Tapi disampaikan bahwasanya siapa yang bersujud maka ia benar. Siapa yang tidak bersujud maka ia nggak berdosa. Nah, di sini disampaikan di dalam kalimat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna lam nu'min bisujud, kita ini tidak diperintahkan, ya tidak la nu'mar, nggak diperintahkan sujud. Faman sajada faqad asaba. Kalau sujud nggak apa-apa, silakan, disunahkan. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Barang siapa yang nggak sujud nggak berdosa. Jadi yang sujud dapat pahala, yang nggak sujud nggak berdosa. Nah ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sujud. Innallaha lam yufridu alaina sujud. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita sujud. Illa an nasya, ya, kecuali kalau kita hendaki. Nah, ini terkait sujud. Subhanallah. Wa qala falam yasjud minna ahad. Wa rajjahal hafidz fil fathi anna tukana Ibnul Jawaz wa bijazm Syafi'i wa yana. Ini terkait sujud, jadi disunnahkan, hukumnya sunnah sujud tilawah, tidak wajib. Tapi kalau kita kerjakan, insya Allah kita mendapatkan surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita sholat sendiri, membaca surat ayat tentang sujud, insya Allah kita sujud baik lagi. Kita sekali kita praktekkan ya, jangan sampai ketika imam membaca ayat tentang sujud kita kaget. Allahu Akbar, itu banyak orang nggak tahu, dikirain ruku. Ya kan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, situ ada sujud. Allahu Akbar. Nah, kalau bisa imamnya itu panjang bacanya, jangan Allahu Akbar. Nah, dikirain ruku. Pada ruku semua, padahal imamnya sujud. Nah, nggak tahu kan? Hah, kok sujud? Hah, apa ini sujud nih? Panik. Apa nih? Bacaan apa nih? Ya kan? Nah, kok bangun lagi? Allah. Nah, nih kita udah belajar tentang sujud tilawah halaman 396 ya. Bun ya, 396. Nah, tahu. Nah, jadi kita nggak usah kaget. Oh, ada ayat tentang sujud. Allah, terus baru baca. Nanti ada belajar bacaannya saja, wajhiyal ladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu. Nanti ada. Nah, baru baca, selesai baru Allahu Akbar. Nah, baru. Nggak usah Al-Fatihah. Lanjut ayat. Nanti kita coba praktekkan di surat-surat ada. Nah, nanti akan disebutkan ayat-ayat surat-surat apa saja yang tidak terdapat ayat sajadah dalamnya. Ya. Nah, sekarang mawad ini apalagi fasajadah. Kalau hafid wa Quran najib fasajadah fiha wa sajadah man kana mahu ghairu anna syaikhan min Quraish akhadha kaffan min khasa wa turab fa rafa'a ila jumati. Nah, di sini mawadi'us sujud di halaman 397.
Nah, ayat-ayat ini dia halaman 398. Ayat-ayat sajadah tentang sujud apa saja nih? Nah, di sini mawadi'us sujud fil Quran 15 mawdi'an. Nah, ternyata ada 15 ayat ya atau 15 surah. Ya, di dalamnya terdapat ayat tentang sujud. Fa'an Amru bin As, tentang Amru bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aqra'ahu khamsah, dibacakan 15 sajadah fil Quran, minha salatun fil mufassal. Ya, di sini akan disebutkan apa saja ayat-ayat tentang sujud tilawah kita sujud, subhanallah. Ya, yang pendek-pendek yang ada 3 ayat dalam surat pendek. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Contoh, Al-Hajj terdapat, nah kalau di surat Al-Hajj ada 2 kali tentang sujud. Ayat-ayat sajadah itu adalah yang pertama. Misalnya nih ya, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu Akbar. Nah, langsung sujud. Ada sini ya. Coba kita lihat, dibuka ayat Al-A'raf, ayat 206. Mana di Al-A'raf? Nah, nanti kita lihat. Apakah apa setelah itu? Nah, kita harus praktek biar nggak kaget ketika kita ada imam atau kita sendiri yang baca tentang yang di dalamnya ada ini saja apa ini aja Al-Hajj. Al-Hajj sudah Al-Hajj. Yang ada 2 Al-Hajj ya di sini. Al-Isra. Yang pendek-pendek aja itu panjangan 206. Ar-Ra'd yang pendek Ar-Ra'd. Nah, Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ini dia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, ini ya. Nah, di sini ada sujud. Ya. Sujud habis itu langsung sujud tilawah. Saya ulangi, ketika imam baca walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Allahu Akbar. Langsung sujud. Nah, baru baca nanti ada bacaannya sajadah wajilat dihalaqat terus selesai, baru bangkit lagi, jangan sampai sami Allah, jangan dia langsung Allahu Akbar. Lanjut ayat 16 baca. Lanjut. Ya bukan langsung ini, langsung lanjut. Kul ya kul marrabbus samawati wal ardh qulillah kul afattaqtum min dunihi awliya. Nah, lanjut ya, selesai 1 ayat baru Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, gitu caranya ya kalau sujud tilawah. Sujud tilawah itu berarti kita itu disunahkan subhanallah membaca. Hebat ya, itu kita akan mendapatkan surga. Tuh setan sedih ya karena setan itu menangis melihat hamba Allah ketika mendengar ayat tentang sajadah, sujud, langsung sujud tilawah. Berarti baginya surga. Nah, sedangkan setan nggak mau sujud pada Allah, maka baginya neraka. Ya, tadi surah Al-A'raf pertama, surat Ar-Ra'd, lalu surah An-Nahl, ya subhanallah ya. Ini sama nih depannya. Walillahi, ya sini. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Itu surah An-Nahl.
Nah, baru Allahu Akbar. Nah, ini bunda-bunda coba belajar nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja dicari sekali-sekali. Nah, habis itu cukup 2 ayat boleh. 2 ayat tadi itu yang saya sebutkan ya, atau kita cari yang pendek boleh. Nah, nanti dicari nih di Al-Qur'an ya mana yang pendek. Seperti di contoh 4. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakirruna lil aqani sujada. Nah, itu ada sujudnya sini. Pokoknya ada kata-kata sujud, sujada, yasjudu, ya, wasjud, apa itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Itu sujud tilawah. Sujud tilawah itu tilawah membaca, ya, dengan membaca. Nah, nomor 5. Idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Nah, ya, ini nomor 5 pendek nih. Dicari surah Maryam. Ya, semua ya. Nah, ini kalau ini panjang nomor 6. Ya, nomor 6 panjang. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, di mana kata sujudnya di sini? Yasjudu lahu. Nah, kita langsung Allahu Akbar. Nah, sujud. Habis sujud bangun. Allahu Akbar. Baca lagi ayat tentang selanjutnya ya. Ayat 18, ayat 19. Di 7 juga sama nih, surah Al-Ahqaf juga. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Nah, biasanya di Al-Qur'an itu ada gambar-gambar ini nih, gambar-gambar sajadah, kayak sajadah ya. Nah, ini sujud. Kita disunahkan sujud tilawah. Nanti mudah-mudahan cari di Al-Qur'an subhanallah ini ya. Ada 15 ya, dan seterusnya. Idza qila lahum usjudu. Nah, sini ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Nah, sujud ya. Subhanallah. Ini pentingnya kita belajar, alhamdulillah. Jadi kita tahu sujud tilawah. Ya, karena banyak orang-orang nggak ngerti ketika imamnya sujud tilawah dikirain ruku, ya. Padahal sujud tilawah, apa itu sujud tilawah? Nah, kita udah belajar sujud tilawah itu disunahkan kita membaca. Ada bacanya nanti ada di sini diajarkan. Mayustaratu lahu. Syarat-syaratnya apa? Istaratu jumhurul fuqaha li sujud tilawah. Mastaratu lis shalah min toharoh. Nah, syarat-syaratnya ada pastinya, yaitu sholat dan juga pasti suci. Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Wasatra aurat, dan pastinya auratnya tertutup. Ya. Qala Syaukani laisa fi ahadits sujud tilawah ma yadullu ala i'tibar ayyakuna sajid mutadian. Wa qad kana yasjudu ma'ahu min hadarat tilawatahu. Nah, di sini di halaman coba kita lihat. Nah, syaratnya di halaman 399. Ya. Beberapa syarat itu sama dengan syarat-syarat asalnya itu. Nah, ya. Harus suci, pakaian, menghadap ke kiblat, menutup aurat. Soalnya berkata hadis suci telah tidak menjelaskan bahwa halaman 400, subhanallah, udah nggak terasa halaman 400. Seseorang akan melakukannya diharuskan telah berwudu. Nah, jangan lupa ya, mutawadian, wudu. Di situ dikatakan. Ya. Para sahabat yang mendengarkan baca Rasulullah
bersujud bersama beliau. Tidak ada riwayat menjelaskan bahwa beliau memerintahkan seorang pun dari mereka untuk berwudu terlebih dahulu sebelum sujud tilawah. Nah, ini ada semacam apa ya? Mungkin dia bukan baca, dia sedang dengerin, misalnya dengerin. Itu bisa juga. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Quran, dia sujud tilawat, kita dengar, boleh sujud. Nah, di sini boleh, misalnya tidak ada riwayat menjelaskan bahwa beliau memerintahkan seorang dari mereka untuk berwudu sebelum melakukan sujud tilawah. Jadi kemungkinan mereka berwudu. Nah, ini boleh. Jauh dari kemungkinan mereka berwudu. Pernah diketahui juga kaum musyrik pernah bersujud bersama beliau. Tuh, musyrik juga pernah. Padahal mereka adalah orang-orang yang najis. Ada juga nih, ya, duduk mereka tidak berguna. Umar melakukan sujud tilawat tanpa wudhu terlebih dahulu. Jadi diperbolehkan, ya. Tapi ketika dengar, bukan baca Quran. Kalau kita baca Quran kan disunahkan kita berwudhu dulu, suci, ya. Nah, tapi kata Ibnu Umar, seseorang tidak boleh melakukan sujud tilawah kecuali ia dalam keadaan suci, itu kata Ibnu Umar. Ya, di sini mengatakan, nah, lebih afdal memang kita suci, bersih, ya, karena kita membaca doa. Nah, ini terkait sujud doa. Nah, ini dia doa apa saja yang kita baca ketika sujud tilawah. Ya, dihafal ya. Ad-du'a fihi man sajada, sujud tilawah. Barang siapa yang sujud tilawah, doa bimasya walam yasyu an Rasulullah kalam illa hadis. Nah, ada doanya. Karena Rasulullah SAW yakul fi sujudil Quran. Rasulullah SAW mengatakan ketika membaca ayat Al-Quran tentang sujud, sajada. Ya, di dalam ayat apa di halaman 401. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh, ya, itu bacaannya ketika kita mendengar ayat Al-Qur'an tentang sajadah, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Baca ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqat sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah. Nah, ya, harus dipahami artinya. Ya, subhanallah, ini bagus sekali. Ya, baru bangun lagi. Allahu Akbar. Oh. Ya, di situ artinya apa di sini? Ya, wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakannya. Oh. Ya, dan menciptakan pendengaran serta penglihatan baginya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, pencipta yang terbaik. Tuh, berarti kita tuh sujud tilawah itu memuji Allah. Ya, subhanallah, wajahku bersujud. Alhamdulillah, kita ini kayak model sujud tilawah ini jarang-jarang dilakukan ketika dalam sholat. Tapi ketika kita membaca atau mendengar ayat dari imam tentang sajadah, tentang sujud, kita sujud. Ya, subhanallah. Ini harus dihafal, ya. Bisa, kalau bisa dipraktekin hari ini. Nggak apa-apa, waktu belajar sholat, waktu sholat duha, mana nih ayatnya nih. Nah, kalau kita udah hafal surat Al-Alaq, pakai Al-Alaq. Nggak apa-apa. Ya, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, selesai di akhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajada wajhiyal ladzi. Boleh, misalnya nggak hafal nih. Agak susah ya, karena nggak mungkin sujud sambil lirik-lirik gitu kan. Nah, itu penting juga, memang harus dihafal. Tapi kalau untuk hari ngapal kayaknya agak berat ya. Ya, makanya kalau ngapal itu, mohon maaf kalau saya ngajar anak-anak baca Quran atau menghafal Al-Quran itu dengan sistem kata. Ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kata. Nah, bunda-bunda belajar ditulis dengan, kalau bisa pakai Arab, jangan Latin. Arab aja. Arab kayak gini, tulis. Nah, kan ada di buku itu kan, di halaman 401. Tulis. Nah, nanti kalau bagusnya di papan tulis atau pakai pensil, nulisnya pakai pensil. Terus, nah, di sini di garis bawahi 1, 2, kasih garis di bawahnya, di bawah kata ini kasih garis 1, 2 sampai 13. Habis itu baru dihafal. Sajadah, 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 sajadah. Nah, 10 kali.
Habis itu dihapus sajadahnya. Hapus sajadah wajhiyah, sajadah wajhiyah, sajadah. Nah, itu dua apa 10 kali. Habis itu wajhiyah dihapus. Ya, dihapus ya. Sajadah wajhiyah, sajadah wajhiyah. Nah, 10 kali udah hafal. Wasajada wajhiyah lilladzi, sajada wajhiyah lilladzi, sajada. Nah, itu 10 kali. Habis udah apa lilladzi dihapus. Dihapus sajada wajhiyah lilladzi, sajada wajhiyah lilladzi dihafal. Udah hafal baru masuk khalaqahu. Khalaqahu sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu, sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu. Tuh, sampai hafal 10 kali udah hafal baru wasyaqqa 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 sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wasyaqqa. Nah, itu 10 kali diulang-ulang. Jadi sajadah dia nggak bakal lupa. Kalau kita menghafal saja dari ladzi khalaqahu, habis itu wasyaqqa sam'ahu, wasyaqqa sam'ahu. Ya ininya lupa lagi yang di awal, ya kan? Nah, itu cara menghafalnya ya. Tuh, alhamdulillah kalau anak-anak saya ajarkan itu alhamdulillah. Jadi nggak lupa. Jadi tolong di awalnya. Nah, saja wajah nanti ini ulang-ulang terus wasyaqqa sam'ahu, wasyaqqa sam'ahu. Tapi memang butuh waktu proses lama tapi insya Allah lengket ya. Nah, bilang lagi sampai nggak tahunya sampai fatabarakallah. Nah, langsung dari awal lagi saja kalau kamu oh ini udah lancar, depannya udah lancar nih. Karena diulang-ulang terus ya. Berarti yang sajadah ini bisa hampir berapa? 500 itu kalau dihitung-hitung itu. Oh ya. Biqauli wa quwwatihi wa quwwatihi bilang terus sampai kholikin. Asal kholikin lagi tapi memang berat. Tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena pingin masuk surga ya Allah dengan cara kita berjuang menghafal. Ya, pingin sujud tilawah. Ya, subhanallah syukur-syukur. Soalnya memang jarang dilakukan imam-imam. Ya, karena memang agak repot. Khawatir makmum bingung. Benar. Kalau imam itu membaca ayat tentang sujud tilawah, itu khawatir makmumnya bingung. Apa nih? Ini apa nih? Pasti nanya. Rusak dah tuh sholat. Kalau pada nanya, ini apa sujud apa nih? Sujud apa nih? Ya Allah, makanya ngaji. Nah, itu pentingnya kita belajar ya tentang sujud tilawah. Ya jangan sampai maksudnya tuh, itu ya udah dah. Nah, pasti kita belajar, kita udah tahu. Nah, syukur-syukur kalau kita langsung praktek. Jangan sampai kita udah belajar sujud tilawah tapi nggak pernah praktek. Ketika imam sujud tilawah baru sadar, oh iya ya, dulu saya belajar, baru tahu, baru ingat. Aduh, jangan. Ya, mungkin hari ini ngapal dulu, insya Allah bisa hafal. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, baru Allah subhanallah ya. Syukur-syukur setiap dalam sholat itu ada. Ya, jangan lupa kita kan udah belajar tentang sholat sunnah nih banyak nih alhamdulillah. Pertama sholat wudhu dulu, habis sholat wudhu itu sholat wudhu. Ya, habis sholat wudhu sholat taubah. Ya, jangan lupa sholat taubah. Ya, habis sholat wudhu sholat taubah, habis itu sholat apa? Sholat hajat. Ya, sholat hajat. Ya, minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kesehatan, perlindungan, ya Allah umur yang penuh dengan keberkahan, ya Allah. Pokoknya berdoa sholat hajat. Habis itu sholat duha. Ya, tuh, sholat duha. Jadi syukur-syukur kalau setiap dalam sholat itu ada sujud tilawahnya. Keren ya, subhanallah. Nggak apa-apa walaupun ayat itu dibaca, nggak apa-apa itu terus nggak apa-apa. Belajar ya sekali-sekali ya. Nah, habis sholat duha apa? Sholat tasbih. Wah, sholat tasbih ini. Ya, sholat tasbih ini betul-betul. Ya, bagus sekali ya. Sholat tasbih itu untuk menggugurkan dosa. Menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah, mas. Kalau kita istiqomah dengan melakukan sholat itu, insya Allah sikap-sikap kita akan berlaku baik. Ingat itu. Jangan sampai kita rajin sholat, tapi sikap-sikap kita masih kurang baik ya. Nauzubillah. Nah, ada pertanyaan apa nih? Mohon maaf, enggak. Oh iya, ya, ya, ya alhamdulillah ya. Subhanallah, yang penting masih ada waktu kita ini. Saya lupa kemarin nggak sempat kasih tahu karena saya dapat jadwal ngajar hari Jumat sore malam, jadi baru ingat apa tadi malam jam 9:30 baru nyampe rumah. Ya, baru saya ini ya, alhamdulillah. Ya ini terkait ya doa. Ya, insya Allah pekan depan kita tetap lanjut as-sujudu fis sholat. Yang masih sujud tentang sujud sholat nih. Nah, nanti kita akan belajar sujud syukur. Nah, ya kan? Apa bedanya sujud tilawah dengan sujud syukur? Nah, kita harus tahu Islam ya. Nanti kalau ada nanya, alhamdulillah ada di buku kita ngerti ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin rabbal alamin. Ya, pokoknya dipraktekkan ya hari ini.
tentang sujud tilawah dibaca ada di bukunya di halaman 396 ya sampai 403 ya, dibaca, dipahami, dihafal kalimatnya. Sajada wajiladhi khalaqahu ya, dihafal insyaallah. Mudah-mudahan hafal, langsung praktek hari ini sekali-sekali insyaallah. Nah, kalau udah praktek insyaallah udah terbiasa. Nah, nanti kalau ada anak melihat itu dari apa? Nah, diajarkan juga anak-anak kita. Nah, sujud tilawah tuh ini. Ayo coba belajar, latihan nanti kalau ketika ada imam gitu kamu gak kaget. Ya, yang lainnya pada ruku kamu sujud, keren. Ya kan? Kelihatan. Wah, yang ngaji mana, yang nggak ngaji mana gitu kan. Nah, itu penting banget. Baik, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, insya Allah kita share ilmu-ilmu ini mudah-mudahan menjadi pahala jari kita semua. Ya, jangan lupa watawasau bil haqqi. Ya, kita saling nasihat menasihati untuk berbuat kebaikan. Maksudnya apa? Mengajak kepada orang lain yang nggak sempat belajar, nggak sempat ngaji. Ayo, nih ada di YouTube. Ayo kita sama-sama mengaji. Yang mudah-mudahan ya daripada bengong-bengong ada ilmu, alhamdulillah bersyukur ya Allah, alhamdulillah sempat ngaji dapat ini ya. Yang penting ya niat kita bukan nyari-nyari sesuatu harus like subscribe enggak, tapi kita pingin orang-orang itu belajar ya, ya belajar tentang agama ya. Karena memang kita wajib mengajak udah, wajib memaksa, udah harus dipaksa memang zaman sekarang. Kalau nggak dipaksa mah nggak bisa, karena zaman sekarang zaman enak, zaman mager. Mager atau malas gerak. Ya malas geraknya kalau dengerin ceramah sih nggak apa-apa. Ini magernya malas dengerin juga. Astagfirullahaladzim ya, jangan sampai begitu. Hayya binana tatim bikrati hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafir. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran.